koperasi. Selamat berjumpa rekan-rekan para pegiat dan pecinta koperasi yang saya cintai dan saya banggakan. Pada paparan kali ini saya akan menyampaikan bagaimana memahami penerapan prinsip-prinsip standar akuntansi keuangan entitas privat dalam praktek pembuatan laporan keuangan koperasi pada bagian ketiga. Pada bagian ketiga ini akan disampaikan penerapan prinsip-prinsip SAKEP dalam pengakuan dan pengungkapan penghasilan koperasi pada penyajian laporan kinerja keuangan koperasi. Sebelumnya kami sampaikan catatan sebagaimana pada paparan bagian terdahulu. Yang pertama, SAKEP adalah standar akuntansi keuangan untuk pembuatan laporan keuangan seluruh entitas termasuk koperasi dalam melakukan transaksi bisnis. Yang kedua, sehingga penyajian penghasilan koperasi tentunya terkait juga dengan transaksi bisnis yang dilakukan koperasi. Pada paragraf 2.23 SAKEP kami akan sampaikan definisi penghasilan dan beban sebagai berikut. Penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomik selama periode pelaporan dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas selain yang berkaitan dengan kontribusi dari pemilik. Yang kedua, tentang beban. Beban adalah penurunan manfaat ekonomik selama periode pelaporan dalam bentuk arus keluar atau depresi aset atau terjadinya liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas selain yang berkaitan dengan distribusi kepada pemilik. Terkait dengan penerapan dalam laporan kinerja keuangan koperasi, ada sesuatu yang perlu kita pahami bersama. Yang pertama, pemilik koperasi adalah anggota, maka arus masuk dari anggota tidak diakui sebagai penghasilan dan arus keluar kepada anggota tidak diakui sebagai beban. Yang kedua, penghasilan koperasi adalah arus masuk dari bukan anggota. Yang ketiga, beban koperasi adalah arus keluar kepada bukan anggota. Pada paragraf 2.25 SAKEP tentang definisi penghasilan dapat disampaikan hal sebagai berikut. Definisi penghasilan meliputi pendapatan dan keuntungan. Pemahamannya, A. Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari pelaksanaan aktivitas normal entitas dan dikenal dengan sebutan yang beragam mencakup penjualan, fee, bunga, dividen, royalti, dan sewa. Yang kedua, tentang keuntungan. Keuntungan adalah item lain yang memenuhi definisi penghasilan tetapi bukan pendapatan. Ketika keuntungan diakui dalam laporan penghasilan komprehensif, biasanya keuntungan tersebut ditampilkan terpisah karena pengetahuan tentang keuntungan berguna untuk membuat keputusan ekonomik bagi para pengguna laporan yang dibuat. Contoh empiris pada kegiatan bisnis koperasi. Yang pertama, pendapatan koperasi seperti pendapatan dari penjualan toko, pendapatan dari persewaan aset seperti persewaan gedung, persewaan alat transportasi, dan lain-lain. Sedangkan yang disebut keuntungan koperasi seperti A. Mendapatkan hadiah,
menerima keuntungan dari penjualan aset tetap karena hasil penjualan yang lebih besar dari harga buku aset yang dijual tersebut, dan lain-lain. Kami ingin sampaikan bahwa keuntungan koperasi adalah pendapatan yang tidak dilakukan dalam kegiatan aktivitas bisnis sehari-hari. Sedangkan pendapatan adalah pendapatan yang dilakukan, yang didapat dari kegiatan bisnis, aktivitas bisnis koperasi dalam keseharian. Paragraf 23.1. Dalam paragraf ini diterapkan dalam akuntansi untuk pendapatan yang timbul dari transaksi dan peristiwa sebagai berikut. Nah, dari penjualan barang, baik yang diproduksi oleh entitas untuk tujuan penjualan atau dibeli untuk dijual kembali. B. Penyediaan jasa. C. Kontrak konstruksi di mana entitas adalah kontraktor. Dan yang keempat, penggunaan oleh pihak lain atas aset entitas yang menghasilkan bunga, royalti, atau dividen. Fakta empiris dalam kegiatan transaksi bisnis bahwa pendapatan koperasi itu dicatat, diakui, dan diungkapkan ketika koperasi melakukan kegiatan bisnis dengan bukan anggota, seperti penjualan barang, penyediaan jasa kepada bukan anggota. Khusus untuk pengakuan penghasilan yang terdiri dari bunga, royalti, atau dividen dilakukan ketika ada aset koperasi yang digunakan oleh pihak bukan anggota. Pengakuan dan pengukuran pendapatan. Pengakuan pendapatan koperasi dilakukan pada saat koperasi mengakui adanya pendapatan yang akan diterima dari bukan anggota dalam transaksi bisnisnya. Yang kedua, pengukuran pendapatan koperasi adalah menghitung jumlah pendapatan yang diterima dari setiap transaksi koperasi dengan bukan anggota. Rekan-rekan sekalian, sekarang kami sampaikan contoh jurnal pencatatan penghasilan koperasi sebagai berikut. Dalam contoh ini ada penghasilan yang masuk sebesar 4,5 juta. Penghasilan 4,5 juta ini dicatat sebagai berikut. Ada kas masuk 4,5 juta. Kas masuk sebesar 4,5 juta yang dicatat di debit ini berasal dari penerimaan hasil penjualan toko 3 juta, penerimaan sewa gedung 1 juta, keuntungan dari penjualan aset komputer yang tidak dipakai sebesar 500.000, sehingga terjadi jumlah yang berimbang antara debit dan kredit sebesar 4,5 juta. Jurnal untuk membukukan penilaian pendapatan dan keuntungan yang diterima koperasi tersebut. Yang pertama, pendapatan diterima dari penjualan toko dan sewa gedung sebagai aktivitas bisnis koperasi, yaitu pada nomor 2 dan nomor 3. Sedangkan keuntungan dari pelepasan aset tetap atau komputer yang sudah tidak dapat dipakai dihitung dari selisih harga buku dengan hasil jual, nomor 4. Demikian paparan bagian ketiga yang mengungkapkan penerapan prinsip-prinsip SHKEP pada pengakuan dan pengungkapan penghasilan pada laporan kinerja keuangan koperasi. Paparan terkait pengakuan dan pengungkapan beban akan disampaikan pada paparan berikutnya. Apabila ada masukan untuk menyempurnakan dan memperbaiki paparan di atas, disilahkan menulis dalam kolom komentar. Terima kasih, semoga
bermanfaat. Salam kooperasi.